Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita kesehatan dan keselamatan. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana telah membawa kita dari zamannya jahiliyah menuju zamannya Islamiyah, dari zamannya gelap gulita menuju zamannya terang benderang. Yang saya hormati Ibu Siti Ardianti MTH selaku dosen mata kuliah hadis, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Perintah Islam untuk Saling Menasehati. Salah satu ciri khas periode Islam awal Mekah adalah cara penyampaian Islam yang dilakukan oleh Nabi, yakni dengan menasehati. Nasihat dilakukan oleh Nabi secara terus-menerus, menyampaikan hikmah cerita umat terdahulu, hikmah para nabi terdahulu, dan yang lain sebagainya. Beberapa persoalan penting dalam ranah ajaran Islam yang menyangkut aspek teologis rukun Islam dan sikap beragama dapat diungkapkan dan diajarkan oleh Nabi dengan baik. Singkatnya, Nabi Muhammad SAW memandang agama adalah nasihat. Salah satu hadis dari Ibnu Umar menjelaskan, An Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasiha qulna liman qala lillahi wali kitabi wali rasuli wal a'immatihim muslimina wal amatihim. Dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, kepada pemimpin kaum dan rakyatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menegaskan bahwa sampai 3 kali, sebagaimana hadis lain populer mengenai berbakti kepada ibu, baru kemudian bapak. Mengindikasikan bahwa pemahaman awal yang perlu ditanamkan adalah Islam, bukan hanya mengenai doktrin, melainkan nasihat. Mengenai konsepsi tentang Islam, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat Sufyan bin Abdullah As-Sakif, wahai baginda utusan Allah, katakanlah bagiku tentang Islam yang aku takkan pernah bertanya lagi kepada seseorang setelah engkau Rasul. Maka beliau menjawab, katakanlah aku beriman kepada Allah lalu beristiqomah. Lewat nasihatnya, masyarakat yang disentuhnya mulai mengakui Allah sebagai Tuhan mereka, Islam sebagai agama mereka, dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Walaupun jumlahnya masih terbilang kecil, baginda Rasulullah SAW sudah berhasil masuk melalui memahamkan Islam dari hati ke hati, sehingga umat Islam awal periode Mekah sedikit namun sangat berkualitas. Melalui nasihat pula Rasul mengajarkan masyarakat agar selalu sabar dalam menjalankan hukum Allah, menerima atas keputusan dan ujian darinya, ikhlas serta selalu mendoakan keselamatan berislam hanya kepada Tuhan. Untuk menjadi muslim atau muslimah satu orang saja, Nabi Muhammad SAW menempuh jalan kesabaran yang luar biasa. Ringnya yang baik adalah muatan semua segi ajaran Islam yang beliau sampaikan sebagai agama nasihat. Nasihat yang menginginkan secara perlahan, menerangkan secara baik, menyadarkan secara arif siapa saja akan kita temui dalam menjalankan misi dakwah. Kiranya baik sekali untuk direnungkan sebuah tamsil dalam Al-Quran. Adapun buih maka akan sirna tanpa arti, dan adapun yang bermanfaat untuk manusia maka akan tetap berada di bumi. Quran Surat Ar-Ra'd ayat ke-17. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.